Banyak YouTuber mengeluh penghasilan channel YouTube-nya tidak sebesar yang diharapkan. Bahkan banyak YouTuber yang channelnya telah diterima di YPP, tapi masih belum bisa dapat uang sama sekali. Dan akhirnya banyak yang menyerah. Hal itu terjadi karena ketidaktahuan orang tentang bagaimana pemasukan YouTube itu bekerja. Padahal dengan jumlah subscriber yang tidak terlalu besar pun, seharusnya seorang YouTuber itu sudah mulai bisa untuk dapat penghasilan rutin tiap bulan. Kesalahan fatal yang membuat banyak YouTuber gagal memperoleh pendapatan layak adalah terlalu fokus hanya kepada AdSense. Padahal, kalau ingin meningkatkan pemasukan YouTube, fokusnya jangan sama AdSense saja. Apa yang akan saya bahas di sini, semuanya berdasarkan pengalaman saya warawiri selama 15 tahun di internet untuk cari duit. Termasuk pengalaman mengelola startup saya yang namanya Birdsen, yaitu email marketing platform dengan target customer orang-orang dari negara berbahasa Inggris seperti Amerika, Kanada, Inggris, dan Australia. Tapi beberapa customer Birdsen ada juga yang dari Indonesia. Tentunya strategi meningkatkan pemasukan yang akan saya jelaskan di video ini didasarkan juga dengan pengalaman saya sebagai YouTuber. Pada intinya YouTube itu adalah bisnis digital. Jadi prinsip dasar dalam menjalankan bisnis digital berlaku juga di YouTube. Untuk bisa mendapatkan penghasilan yang maksimal, seorang YouTuber harus bisa membuat konten yang bernilai di mata penonton dan mampu membangun komunitas. Kenapa membangun komunitas itu penting dan mempengaruhi tingkat pemasukan channel? Untuk lebih mengerti, mari kita lihat yang namanya piramida penonton YouTube. Di level paling bawah adalah penonton baru. Penonton baru adalah orang-orang yang baru menemukan salah satu video dari channel kita, dan mereka bisa menemukan video kita lewat beranda, short feed, penelusuran, dan bahkan juga dari luar YouTube. Tapi mereka belum benar-benar kenal siapa kita. Kemungkinan besar mereka nggak akan subscribe, belum tentu ngasih like, dan mungkin juga nggak pernah balik lagi untuk nonton video-video lain dari channel kita. Kecuali kalau mereka cukup suka dengan konten yang kita buat, dan akhirnya mereka mulai menjadi penonton kasual. Penonton kasual udah nonton lebih dari satu video kita, tapi nggak selalu tertarik untuk nonton konten baru dari channel kita, kadang nonton, kadang enggak. Jadi udah ada sedikit ketertarikan, tapi belum 100% suka. Yang nontonnya paling sekali-kali doang, atau mungkin di saat kita ngebahas topik tertentu aja. Sebagian kecil dari penonton kasual mungkin bakal subscribe, walaupun kedepannya mereka belum tentu balik lagi nonton video-video baru dari channel kita. Nah, tugas kita sebagai YouTuber adalah membuat konten-konten baru yang bisa memancing mereka untuk kembali nonton. Sehingga mereka menjadi penonton setia, yang sering bolak-balik nonton karena udah benar-benar suka dan percaya sama kita. Penonton setia biasanya memiliki toleransi di saat kita bikin konten yang kurang bagus. Biasanya mereka bisa lebih terima, kecuali kalau konten yang kita bikin itu kualitasnya terus-terusan menurun. Lalu di posisi paling atas ada penonton fanatik. Penonton fanatik adalah fans garis keras. Di saat kita bikin konten settingan penuh gimmick pun mereka bakal suka. Apapun yang kita lakukan, semuanya terlihat bagus di mata penonton fanatik. Baik penonton setia dan penonton fanatik akan membantu menyebarluaskan channel serta konten kita tanpa disuruh. Mereka akan share video kita di grup, di medsos, dan mereka juga akan memberitahukan tentang channel kita kepada teman-temannya. Sehingga komunitas kita bisa sangat terbantu untuk berkembang, dan dengan kondisi tersebut, algoritma YouTube pun akan lebih sering merekomendasikan video-video kita. Dan pemasukan AdSense pun bakal ikut meningkat dengan sendirinya. Apalagi kalau dikombinasikan dengan strategi pemasukan selain AdSense, penghasilan kita bisa jadi lebih maksimal lagi. Tapi kenyataannya, lebih banyak YouTuber yang pemasukannya itu rendah, bahkan tidak punya pemasukan sama sekali. Gak semua YouTuber mampu mendapatkan penonton setia dan fanatik. Bahkan banyak channel YouTube yang hanya memiliki sedikit penonton kasual. Yang lebih parah, banyak juga YouTuber yang video-videonya itu jarang sekali bisa ditemukan oleh penonton baru. Jadi jangankan untuk bisa dapat pemasukan, untuk mencapai syarat monetisasi pun itu bakal sulit banget. Hal tersebut bukan terjadi karena kesalahan algoritma YouTube dan bukan karena algoritma YouTube-nya itu memusuhi kita, tapi karena konten-konten yang kita buat kurang bisa menarik perhatian penonton. Lalu ada juga channel yang view serta pemasukannya anjlok dan terus menurun, padahal sebelumnya channel tersebut sudah besar. Hal itu terjadi karena channel tersebut banyak kehilangan penonton setia dan fanatik. Bahkan jumlah penonton kasualnya pun terus berkurang. Di sisi lain, channel tersebut sudah tidak mampu lagi meraih penonton baru. Hal tersebut biasanya terjadi karena penurunan kualitas konten atau konten-kontennya memang sudah tidak relevan lagi di mata penonton. Sementara persaingan semakin tinggi dan channel-channel saingan mampu memberikan konten yang lebih baik. Jadi ketahui siapa saja orang-orang yang ingin kita ajak bergabung ke komunitas channel YouTube kita, lalu cari tahu apa saja hal-hal yang bernilai di mata mereka, termasuk masalah-masalah yang biasa mereka hadapi.
Jadi konten-konten yang kita buat itu berdasarkan hal-hal tersebut. Kalau feedback dari penonton setia dan juga fanatik itu cukup bagus, maka algoritma YouTube pun akan mencoba merekomendasikan video kita kepada penonton-penonton baru. Tapi untuk memperbanyak jumlah penonton kasual, setia, dan fanatik, kita harus bisa menarik perhatian penonton-penonton baru secara kontinu. Nah, dan untuk itu, kita harus bikin konten yang punya nilai dan kualitas. Nilai yang benar-benar diharapkan penonton itu sebetulnya adalah kepuasan emosional. Contohnya kalau kita bilang bahwa channel kita itu adalah channel komedi, berarti kontennya itu harus bisa bikin orang ketawa atau bisa bikin orang terhibur. Kalau untuk channel tutorial atau edukasi, berarti yang diharapkan penonton itu adalah perasaan lega karena akhirnya menemukan solusi atau informasi yang diinginkan. Personality yang menarik sangat membantu dalam membuat penonton lebih emosional. Ide konten yang biasa-biasa aja bisa terasa lebih menarik kalau personality si YouTubernya itu memang menarik. Tapi nggak semua dari kita itu punya personality yang menarik. Dan itu sebabnya saya lebih fokus untuk bikin konten yang memiliki informasi bermanfaat, lalu dibalut juga dengan editing. Jadi kondisinya untuk setiap orang itu bisa berbeda-beda. By the way, di channel saya udah banyak panduan-panduan dalam menambah view, membaca analitik, cari ide yang bagus, dan lain-lain. Nanti bisa kalian tonton. Pemasukan AdSense dipengaruhi oleh jumlah view dan RPM. RPM adalah revenue per mili atau jumlah pemasukan per 1000 view. Nilai RPM ini dipengaruhi oleh banyak hal dan salah satunya adalah CPM. CPM adalah cost per mili, yaitu biaya yang dibayarkan pemasang iklan per 1000 kali penayangan iklan. Setiap video itu akan memiliki RPM dan CPM yang berbeda-beda, dan nilainya bisa dilihat di analitik masing-masing video. Channel yang mendapatkan total view 200.000 dalam sebulan dan memiliki rata-rata RPM Rp15.000, kisaran pemasukannya sekitar Rp3 juta. Sedangkan kalau rata-rata RPM-nya cuma Rp3.000, maka pemasukannya cuma Rp600.000 saja. Jadi besarnya CPM dan RPM ini sangat memegang peranan dalam menentukan besarnya pemasukan di YouTube. Topik seperti bisnis, finansial, marketing itu cenderung memiliki CPM yang tinggi. Sedangkan kalau untuk topik hiburan, walaupun berpotensi untuk viral, CPM-nya cenderung kecil. Nah, sedangkan topik YouTuber pemula seperti di channel ini, CPM-nya itu menengah. Dan kalau CPM tinggi, maka RPM pun akan ikutan tinggi. Tapi kita juga nggak mungkin tiba-tiba pindah topik channel atau memaksakan bikin konten yang tidak kita kuasai semata-mata hanya untuk mendapatkan RPM yang tinggi. Karena nanti konten yang kita buat itu bakal jadi jelek. Jadi kita harus menjalankan strategi-strategi lain untuk memaksimalkan RPM. Yang bisa kita lakukan, cek di analitik dan cari video-video yang RPM-nya lumayan besar. Nah, selanjutnya, teman-teman bisa coba lagi bikin konten yang merupakan pengembangan atau follow-up dari topik yang RPM-nya besar tersebut. Video durasi panjang dengan rata-rata durasi tonton yang tinggi bisa membantu dalam meningkatkan RPM. Video dengan durasi 8 menit ke atas itu bisa dapat iklan mitro, jadi bisa muncul iklan lebih banyak. Tapi kalau orang cuma nonton 1 menit doang, dan iklan mitronya itu diset sama YouTube untuk muncul di menit keempat, jadi percuma juga. Karena belum nyampe menit keempat, penontonnya udah bubar, dan iklannya udah pasti nggak akan muncul. Jadi video yang kita bikin itu harus bisa dapat rata-rata durasi tonton yang lumayan tinggi, yang minimal sekitar 30% atau 40%-an ya. Dan ini ya jadinya balik lagi kepada kualitas konten itu sendiri. Perlu diketahui kalau aturan di YouTube itu juga mempengaruhi RPM. Kalau kontennya dianggap kurang ramah pengiklan, maka ada resiko terkena dolar kuning, dan konten tersebut bakal jarang banget dapat iklan. Jadi pastikan semua konten memiliki dolar hijau seperti ini. Kita bisa juga menambahkan slot ad break atau jeda iklan dengan klik di sini, lalu klik pengaturan mitro. Di sini kita bisa tambah ad break-nya setiap beberapa menit sekali, karena YouTube kadang suka memasang ad break-nya itu terlalu sedikit. Tapi perlu dicatat, menambahkan banyak ad break tidak menjamin bakal muncul iklan di setiap ad break. Jadi kalau misalkan kita pasang 5 ad break, pada kenyataannya bisa aja cuma 2 iklan yang muncul. Karena yang ngatur berapa banyak iklan yang muncul dan kapan munculnya itu tetap sama YouTube. Jadi memperbanyak ad break itu hanya upaya yang bisa kita lakukan untuk memperbesar peluang munculnya iklan. Penting untuk diketahui kalau nilai RPM tidak hanya dipengaruhi oleh CPM dari iklan. Pemasukan dari Super Thanks pun juga bisa mempengaruhi nilai RPM. Jadi pastikan juga kita menyalakan monetisasi super. Penonton yang memberikan Super Thanks biasanya penonton yang benar-benar puas dengan konten kita dan mereka cukup dermawan. Dan kemungkinan besar mereka adalah penonton setia dan fanatik. Terus kalau kita live streaming, kita juga bisa dapat penghasilan dari super chat dan super stiker. Ya ibaratnya itu saweran ya, dan biasanya yang akan ngasih itu adalah penonton setia dan juga fanatik. Dan teman-teman juga bisa pertimbangkan untuk mengaktifkan fitur keanggotaan berbayar di saat komunitas sudah cukup berkembang. Bagusnya di saat sudah mulai banyak memiliki penonton setia, karena kalau belum, kemungkinan nggak bakalan laku. Dan manfaat yang bisa didapatkan oleh anggota berbayar itu juga harus cukup menguntungkan, jadi harus direncanakan dengan baik dan harganya juga sesuai dengan manfaat yang bisa didapatkan oleh anggota.
Lalu promosikan program keanggotaan berbayar tersebut ke komunitas kita. Gunakan juga strategi Solderness untuk mendatangkan lebih banyak penonton baru dan juga meningkatkan pemasukan. Solderness adalah topik pelengkap yang berada di samping topik utama channel kita yang bisa menjangkau penonton lebih luas. Kalau misalkan channel kita memiliki topik berkebun, maka kita bisa memilih topik membasmi hama dan hewan pengerat sebagai Solderness. Dan tentunya kita bisa mencari Solderness sebanyak mungkin yang memang bisa menjadi pelengkap topik utama channel. Jadi mengerti cara membangun piramida penonton ini memang sangat penting kalau mau meningkatkan pemasukan YouTube. Satu strategi yang membantu saya dalam meningkatkan AdSense adalah memperbanyak konten evergreen. Bikin konten berdasarkan trending topik itu adalah strategi yang bagus untuk mendapatkan banyak penonton dalam waktu yang cepat. Tapi umur konten trending itu biasanya nggak lama, paling cuma beberapa minggu atau beberapa bulan, dan setelah itu videonya tidak akan mendapatkan view lagi. Tapi kalau konten evergreen bisa terus mendapatkan view dan AdSense selama bertahun-tahun. Contohnya video ini saya upload di bulan September tahun 2021, tapi sampai sekarang masih terus mendapatkan view dan dalam 28 hari terakhir konten ini masih memberikan saya tambahan uang sebesar 200.000 lebih. Selain itu, kontennya terus mendatangkan penonton baru. Padahal kontennya itu udah saya biarin ya, udah saya nggak otak-atik lagi. Dan ini adalah konten saya lainnya yang evergreen yang saya bikin tahun 2020 lalu. Sampai hari ini masih mendatangkan penonton melalui halaman penelusuran YouTube. Dan dalam 28 hari terakhir masih menghasilkan uang 100.000 buat saya. Pemasukan setiap kontennya itu memang gak gede, tapi karena saya punya banyak konten evergreen, totalnya itu jadi lebih besar. Untuk bikin konten evergreen, cari topik konten yang bisa tetap relevan setidaknya sampai 2 tahun ke depan. Contohnya kayak konten belajar saham untuk pemula, atau teknik dasar fotografi, nah itu bersifat evergreen. Karena sampai beberapa tahun ke depan pun juga masih bakal ada orang yang mau mulai belajar. Lalu upload dan optimasi videonya dengan teknik YouTube SEO. Pembahasan YouTube SEO ini butuh konten tersendiri, dan di masa depan, saya akan bikin tutorial YouTube SEO yang up to date. Tapi kuncinya, performa rasio klik tayang, rata-rata durasi tonton, dan engagement seperti like atau komen, itu harus cukup bagus. Ini supaya algoritma terus-terusan memberikan rekomendasi dan memberikan peringkat yang cukup tinggi di halaman penelusuran. Cuma kalau kita hanya mengenalkan program monetisasi dari internal YouTube, yaitu YPP, itu pemasukan kita sebetulnya masih kurang maksimal. Dan pemasukan YPP seperti AdSense itu kalau dipandang dari segi bisnis sih sebetulnya nggak terlalu besar-besar banget ya. Jadi bagusnya kita maksimalkan lagi penghasilan kita dengan monetisasi dari luar YouTube. Dan yang menurut saya paling mudah adalah program afiliasi. Menjadi afiliasi suatu produk itu kita akan mendapatkan link khusus, yaitu link afiliasi yang bisa kita sebarkan kepada komunitas kita. Dan kalau ada yang beli produknya, maka kita akan dapat komisi. Terus kita juga nggak harus ngurusin orderan, nggak harus ngurusin komplain, dan juga nggak harus melakukan pengiriman. Untuk produk fisik, komisinya sekitar 2% sampai 5%. Kadang ada juga yang 10%. Untuk produk digital, bisa kisaran 15% sampai 50%. Bahkan ada yang sampai 70%. Marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain itu punya program afiliasi yang bisa kita ikuti. Cuma produk-produk di marketplace tersebut komisinya itu kecil. Saya sendiri ikut program afiliasi Shopee di sini. Teman-teman kalau mau daftar, nanti linknya akan saya pasang di deskripsi. Walaupun nggak terlalu besar, tapi lumayan tiap minggu saya bisa dapat komisi. Kalau komisinya di bawah 1 juta, duitnya itu akan ditransfer ke ShopeePay. Tapi kalau di atas 1 juta, duitnya akan ditransfer ke rekening bank kita. Dan saya sendiri juga ngikuti beberapa program afiliasi lainnya. Kalau kita masuk ke situs yang jual produk digital, contohnya di sini situs Canva, coba scroll ke bawah dan biasanya link daftar program afiliasi atau affiliate program itu ada di menu footer yang paling bawah. Kalau nggak ketemu, berarti situs tersebut tidak memiliki program afiliasi atau program afiliasinya itu di-hosting oleh pihak ketiga. Strategi sederhana untuk memasarkan produk afiliasi, pertama, cari produk yang sesuai dan bisa bermanfaat untuk penonton atau orang-orang di komunitas kita. Contohnya produk ini cocok kalau saya promosikan di channel ini, karena ini salah satu alat berguna untuk YouTuber. Saya akan copy URL-nya, lalu saya akan masuk ke akun Shopee Affiliate, dan saya paste di sini, dan klik tombol ini, dan selanjutnya saya akan diberikan link afiliasi khusus yang bisa saya promosikan. Kalau saya selalu pasang link afiliasi di deskripsi setiap video. Dan saya tambahkan juga sedikit penjelasan, jadi nggak cuma sekadar pasang linknya. Kalau mau komisinya lebih gede, promosikan produknya secara aktif di video. Misalnya bikin konten review atau unboxing, lalu ajak penonton untuk beli lewat link afiliasi kalian. Tapi kontennya itu harus dikombinasikan juga dengan informasi bermanfaat, jadi bukan cuma sekadar promosi atau hard sell. Saran saya sih lakukan soft selling aja ya.
Brand deals atau endorsements bisa membantu kita mendapatkan lebih banyak masukan. Saya sendiri sering dapat DM dan juga email itu dari companies atau dari individual yang nanyain soal endorse. Cuma saat ini saya hanya terima endorsement untuk produk-produk yang bisa bermanfaat untuk penonton-penonton di channel ini. Dan sebetulnya beberapa tutorial aplikasi di channel ini itu adalah konten endorsement. Nah, teman-teman pun juga bisa mempertimbangkan untuk terima endorsement, apalagi kalau komunitasnya udah berkembang. Cuma saat terima endorse itu harus selektif, karena kalau produknya kurang bagus atau produknya bermasalah, itu bisa jadi bumerang. Yang benar-benar bisa bikin banyak cuan adalah dengan mempromosikan produk milik kita sendiri. Contoh yang paling simpel bisa jual merchandise channel seperti kaos, mug, topi, atau mungkin sweater ya. Kalau YouTuber besar sih biasanya bikin usaha di luar YouTube, dan kalau saya lihat sih kebanyakan bikin restoran ya. Tapi ada juga yang buka kelas berbayar. Dan yang modalnya kecil dan gak terlalu ribet itu adalah jualan produk digital. Contohnya seperti e-book, video training, dan bikin aplikasi juga sebetulnya termasuk produk digital ya. Dari pemasukan YouTube, sangat disarankan untuk reinvest ke usaha-usaha lain, terutama yang bisa menghasilkan penghasilan pasif. And by the way, di masa depan juga saya bakal bikin banyak konten tentang cari duit di internet. Nah, tapi untuk sekarang, teman-teman bisa nonton video-video lain di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.